kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini saya ajak jemaat untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat 18. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian bacakan ayat yang genap sampai di ayat yang ke-18. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Jikalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-7 beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir dalam hati, Abraham adalah bapa kamu, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak daripada kali dari bagi. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami berbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemburu-pemburu cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami berbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami berbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan beras, dan cukuplah diri dengan gaji. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya yang aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat yang Yohanes memberitakan itu kepada orang lain. Ya, terima kasih jemaat Tuhan untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan kebenaran firman Tuhan ini saya bertema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di bulan Desember ini adalah bulan di mana kita memperingati merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan di hari Minggu ini adalah hari Minggu Advent ketiga, ya, di mana kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk pertama kali di bumi. Dalam kemanusiawian, dalam kondisi kemanusiawiannya, dia hadir ke dunia mengikuti prosedur alami manusia sama seperti kita, yaitu lewat kelahiran. Tuhan Yesus tidak melangkahi proses hadirnya manusia ke dalam dunia. Dia pun mengikuti proses dalam keadaan, dalam menjelma menjadi manusia. Dia pun melewati proses itu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kelahiran Tuhan Yesus,
Sebenarnya sudah dinubuatkan juga tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan Yesus. Karena Yohanes Pembaptis ditentukan untuk menjadi perintis jalan bagi Mesias, menjadi perintis jalan bagi Tuhan Yesus dengan mewartakan berita pertobatan. Dan itu tergenapi dalam firman Tuhan ini dengan tindakan yang Yohanes lakukan, membaptis orang-orang banyak yang mau meresponi berita pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus yang lebih berkuasa dari dirinya membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu Saudara, orang tua Yohanes Pembaptis, ayahnya bernama Zakaria, seorang imam dalam rumah ibadah Yahudi, melayani di Bait Allah. Kemudian ibunya Yohanes Pembaptis itu adalah Elisabet. Elisabet ini adalah saudara Maria, Maria ibunya Yesus. Jadi Elisabet dan Maria ini adalah saudara, sehingga masih ada kekeluargaan antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Dan kita perlu melihat apakah tujuan Allah sesungguhnya lewat Yohanes Pembaptis yang lebih dahulu ditetapkan untuk menjadi perintis jalan Mesias, menjadi perintis untuk menyambut Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dia memberitakan berita pertobatan, dan berita pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada orang-orang banyak pada waktu itu tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan, supaya mereka menghindari semua perbuatan dosa, perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Karena perbuatan dosa, perbuatan jahat itulah yang menjadi pemisah hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, Allah yang bersih, yang tidak mungkin bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Karena dosa adalah sesuatu yang kotor, yang najis di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mengharapkan agar manusia hidup berkenan kepada Tuhan, supaya manusia tidak dikuasai oleh dosa. Dan ini yang saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan sebagai respon kita mau memaknai Tuhan Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu untuk kita menjadi juru selamat bagi kita. Dan kita harus respon itu dengan hidup, sikap hidup kita yang sesuai kehendaknya, yang berkenan kepada Dia. Silakan Marta tampilkan poin yang pertama. Tuhan mengharapkan agar kita hidup berkenan kepadanya dengan tidak menjadi keturunan ular beludak. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ular beludak itu adalah simbol setan. Setan adalah seteru atau musuh Allah. Ketika setan ingin menghancurkan hubungan Adam dan Hawa dengan Allah di Taman Eden, setan menjelma menjadi ular. Ular adalah binatang yang paling cerdik dan paling licik. Dan ular itu menjadi simbol untuk setan yang jahat. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, menjadi pelaku kejahatan. Karena kalau menjadi pelaku kejahatan, maka tidak ada bedanya kita dengan setan. Karena setan adalah penjahat juga. Rajanya yang jahat itu adalah setan. Dan setan itu adalah musuh Allah. Dia berhasil menghancurkan hubungan Allah dengan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di Taman Eden, Allah melarang Adam dan Hawa untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi Adam dan Hawa diperdaya oleh setan yang menjelma menjadi ular. Kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, kamu akan mengerti tentang hal yang baik dan yang jahat. Bahkan lebih daripada itu, kamu akan menjadi seperti Allah, menjadi seperti Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah ada di zaman sekarang ini manusia yang bisa menjadi Tuhan, yang
menjadi orang yang sakti, yang maha kuasa sama seperti Tuhan. Apakah ada di dunia ini? Sesungguhnya tidak ada. Sekalipun manusia mencari ilmu sakti dari hal-hal apapun, mau di gunung atau di pohon keramat atau di tempat-tempat keramat atau bertapa sekalipun, hanya untuk jadi orang sakti yang kebal terhadap serangan senjata tajam sekalipun, sampai katanya bisa hidup abadi. Bapak ibu saudara, hal-hal seperti itu tidak bisa melampaui kemahakuasaan Allah kita. Allah kita yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun manusia di bumi ini. Sekalipun ada manusia yang memakai ilmu-ilmu gaib, ilmu setan, ilmu gelap untuk menjadi orang yang sakti demi kepentingan pribadinya. Sungguhnya orang-orang yang demikian, bahkan orang-orang yang mengandalkan kuasa setan, yang hidup melakukan hal-hal yang jahat, itulah yang disebut dengan keturunan ular beludak, pengikutnya setan. Karena setan disimbolkan dengan ular, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi keturunan ular beludak, Bapak Ibu. Karena keturunan ular beludak pasti binasa ke dalam hukuman Allah di neraka pada hari penghakiman. Hari penghakiman terjadi kapan? Pada saat Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Tuhan tidak mau kita menerima hukuman karena dosa, pelanggaran, kesalahan kita yang salah, yang jahat di mata Tuhan. Makanya Tuhan mau agar kita hindari perbuatan dosa. Tuhan mau agar kita hidup melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, yang berkenan sesuai dengan Tuhan. Kita lanjut di poin yang kedua, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu saya simpulkan dari ayat yang 8, Bapak Ibu Saudara. Pertobatan atau bertobat itu adalah suatu tindakan seseorang yang mau berhenti berbuat dosa dan mau berubah menjadi orang yang baik. Ketika seseorang yang mau bertobat untuk Tuhan Yesus, berarti dia bersedia untuk berhenti melakukan segala dosa kesalahan yang selama ini menjadi kebiasaan hidupnya yang salah di mata Tuhan, dan dia mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu juga yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Hanya lewat pertobatan sajalah yang membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang bertobat harus menghasilkan buah-buah. Buah-buah yang dimaksudkan itu adalah sikap hidup yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu, yang sesuai firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau agar kita hasilkan dalam hidup kita. Dan itu bisa kita hasilkan ketika kita bertobat. Terkadang memang kita adalah manusia yang tidak kebal terhadap dosa, karena kita bisa melakukan kesalahan secara sengaja ataupun tidak sengaja, lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat sikap dan perilaku kita. Oleh karena itu kita perlu bertobat, Bapak Ibu. Dan pertobatan ini tidak cukup satu kali, tetapi perlu berkali-kali. Setiap hari kita harus menghampiri Tuhan. Kalau kita sadar kita melakukan kesalahan, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan, kita minta Tuhan bimbing kita. Kita minta Tuhan untuk tuntun kita agar kita hidup dalam jalannya Tuhan. Karena jalan Tuhan itulah yang sempurna, yang benar, yang bisa mengarahkan kita untuk kita hidup melakukan hal-hal yang berkenan sesuai dengan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-8 menjadi poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan adalah kita perlu menjadi pribadi yang murah hati. Saya simpulkan dari ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Murah hati artinya kita bersedia memberi dengan ketulusan hati. Di Natal ini, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah perayaan Natal di gereja-gereja yang ada di wilayah Kecamatan Permata, di wilayah Kecamatan Belarian dan wilayah Kecamatan Permata Kecebu, ada ibadah perayaan Natal yang diadakan oleh gereja-gereja yang membuat door prize, ya, sebagai tanda mereka ingin memberi, ya. Bapak Ibu Saudara, memang bulan Desember ketika kita hadir dalam ibadah Natal di gereja-gereja itu, ya itu menjadi sebuah sukacita juga, bonus. Saya pikir itu adalah bonus hadiah
yang adalah berkat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang beruntung ketika mendapatkan nomor undian yang ada di kertas lilin Natal itu kan, atau di nomor undian yang ada di balik kursi-kursi yang Bapak Ibu duduki pada waktu itu, dan lewat hal-hal apapun yang disampaikan oleh MC yang memimpin door prize, ya. Pemberian door prize itu adalah tanda pemberian untuk memberkati tamu-tamu undangan yang hadir dalam ibadah Natal. Tidak hanya pada waktu door prize di ibadah Natal saja kita memberikan hal-hal itu untuk memberkati tamu-tamu undangan. Dan itu sudah kita lakukan juga pada tanggal 11 Desember kemarin ketika kita melaksanakan Natal di gereja kita ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup sampai di situ saja, kita menunjukkan pemberian. Karena pemberian itu adalah bukti murah hati, Bapak Ibu. Kalau orang pelit, itu bukan murah hati. Orang pelit hanya memberi, Bapak Ibu, perhitungan. Dia menganggap rugi, memberi itu rugi. Padahal memberi itu adalah tanda kita memberkati, dan kita juga pasti yang memberi itu hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan dalam berkat yang baru. Berarti Bapak Ibu Saudara, tidak ada kerugian sebenarnya kalau kita memberi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk kita harus menjadi pribadi yang murah hati. Berikanlah yang terbaik, Bapak Ibu, lewat apapun yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kita, lewat rezeki, lewat pekerjaan, lewat hal apapun. Memang memberi itu tidak harus lewat uang atau lewat kado, door prize, lewat apapun, tetapi kita bisa memberi apapun yang bisa memberkati dalam pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Kita mulai, kemudian kita bisa memberi tidak hanya lewat persembahan yang selalu kita berikan, lewat persembahan persepuluhan atau lewat persembahan sukarela, kantong-kantong yang ada itu, tetapi kita bisa memberi untuk Tuhan lewat apalagi? Lewat tenaga. Ketika Bapak Ibu Saudara bekerja untuk mempersiapkan Natal 11 Desember kemarin, itu bukti Bapak Ibu memberi untuk Tuhan, mengorbankan tenaga, waktu, pikiran untuk mempersiapkan Natal. Itu juga adalah memberi untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Memberi itu tidaklah standarnya dalam bentuk uang atau materi. Banyak cara untuk kita lakukan dalam hal memberi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus memahami memberi itu tidaklah rugi jikalau itu adalah perintahnya Tuhan. Karena perintah Tuhan ketika kita lakukan itu tidaklah sia-sia, tapi kita akan diberkati oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan pikirkan untung ruginya ketika kita memberi. Kalau memberi itu adalah tindakan, adalah sikap yang diajarkan oleh Tuhan. Memberi dengan murah hati, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita memberi dengan ketulusan hati, tidak dengan terpaksa atau dengan mengharapkan imbalan kembali. Tuhan ajarkan kita untuk murah hati, memberi dengan ketulusan, Bapak Ibu Saudara. Pemberian Tuhan yang paling besar di bulan Desember ini, kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sungguhnya kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sebuah pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena Yesus lahir menjadi juru selamat kita untuk memberikan keselamatan bagi kita, dan itu adalah pemberian Tuhan yang terbesar yang melebihi harta emas, perak, permata, melebihi uang yang bermiliar-miliar dan bertriliun-triliun, Bapak Ibu Saudara. Pemberian Tuhan ini sangatlah melebihi semua yang sudah kita berikan kepada Tuhan selama ini. Kalau Tuhan memberi dengan cuma-cuma, dengan gratis, dengan tidak memikirkan apa untung ruginya, tetapi yang jelas pemberian Tuhan ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita, memberikan Sang Juru Selamat menjadi penyelamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dengan ketulusan hatinya, dengan segenap hatinya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi itu dengan segenap hatinya, dengan ketulusan hatinya, menghadirkan Juru Selamat lahir untuk kita. Itu juga menjadi motivasi, menjadi dorongan teladan bagi kita bahwa kalau kita memberi juga, kita harus memberi dengan sukacita untuk Tuhan, untuk memberkati sama kita, kita juga harus memberi dengan sukacita, memberi dengan segenap hati sama seperti Tuhan.
memberi dengan ketulusan, bukan dengan terpaksa, bukan dengan motivasi yang salah. Bapak Ibu Saudara, jikalau ada persekutuan doa yang memberikan sumbangan-sumbangan kepada fakir miskin dan orang-orang lansia, kalau motivasi mereka memberi itu adalah untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kasih Tuhan, puji Tuhan, itu baik dan benar. Tetapi kalau motivasi mereka hanyalah untuk cari nama, hanya untuk mengharapkan pujian dari manusia, sungguhnya itu keliru dan salah di mata Tuhan. Bukan motivasi yang demikian yang Tuhan harapkan. Bapak Ibu Saudara, kita harus pastikan kalau kita memberi itu, motivasi kita itu bukanlah untuk mencari nama, bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia, bukan. Tetapi motivasi kita adalah kiranya lewat pemberian kita ini menjadi berkat, di mana kasih Tuhan dinyatakan lewat pemberian kita. Orang yang menerimanya pun menerima berkat Tuhan, menerima kasih Tuhan lewat pemberian kita itu. Seharusnya motivasinya itu begitu, yang benar, yang baik, yang sesuai kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Kristus Yesus, tidak salah kita memberi kepada sesama kita, yang penting motivasinya benar dan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita jadi orang yang murah hati, Bapak Ibu. Ini saya simpulkan ayat 11, karena ini adalah perintah Tuhan. Poin yang terakhir saya bagi kepada Bapak Ibu Saudara, kita harus menjalankan pekerjaan apapun dengan baik dan jujur. Ini adalah perintah Tuhan, Bapak Ibu, yang saya simpulkan dari ayat 12 sampai ayat 14, yang mengarahkan kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ini perkataan pemungut cukai kepada Yohanes Pembaptis. Mereka berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Ayat 13, Yohanes Pembaptis menjawab, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Bapak Ibu Saudara, penagih pajak, yaitu pemungut cukai pada zaman itu, mereka sangat dibenci oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Mengapa? Karena mereka menagih pajak tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kaisar Romawi yang berkuasa pada zaman itu. Mereka menagih pajak melebihi standar yang sudah ditetapkan. Demi apa? Demi keuntungan pribadi. Ketika penagih pajak itu mau datang ke Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, mereka bertanya dengan sengaja kepada Yohanes Pembaptis, "Apa yang harus kami perbuat?" Yohanes memberikan suatu pengajaran firman Allah kepada mereka. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya. Penagih pajak diajarkan oleh firman Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu, dengan perkataan ini. Penagih pajak memang penghasilan itu besar, Bapak Ibu, tetapi yang negatifnya adalah ketika penagih pajak itu mereka menagih pajak melebihi standar, karena mereka ingin mencari untung demi keuntungan pribadinya. Itu yang salah. Tuhan tidak mau kita cari orang yang demikian juga dalam menjalankan pekerjaan apapun, Bapak Ibu. Mari kita menjalankan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita pada saat ini dengan jujur, dengan baik, tidak merugikan orang lain. Tidak hanya untuk penagih pajak saja. Dalam ayat yang ke-14, prajurit-prajurit pun bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Prajurit-prajurit pada waktu itu, mereka bisa saja terbukti melakukan pemerasan, merampas apa yang bukan milik mereka ketika mereka memperlakukan orang-orang lemah pada waktu itu, pada zaman itu. Dan itu menjadi sebuah
masalah yang besar yang terjadi di hadapan Tuhan, dan Yohanes Pembaptis menegur mereka supaya mereka jangan memerampas dan memeras, tetapi mereka harus mencukupkan diri mereka dengan gaji mereka, karena mereka itu adalah aparat keamanan sebagai pengayom, pelindung masyarakat yang harusnya melindungi masyarakat, melindungi orang-orang yang ada pada zaman itu. Kalau aparat keamanan yang melindungi kita di zaman sekarang ini kan adalah tentara, polisi, ya, tentara dan polisi itu sama juga artinya dengan prajurit-prajurit yang ada pada waktu itu. Mereka adalah aparat berwajib yang harusnya melindungi masyarakat, bukan memeras masyarakat. Seharusnya mereka memberikan perlindungan yang terbaik kepada masyarakat. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya untuk penagih pajak dan prajurit-prajurit saja yang diajarkan untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan jujur dan dengan baik. Kita pun yang hidup di zaman sekarang ini, apapun profesi pekerjaan kita, kita juga harus bekerja dengan baik dan jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak jujur, tidak baik dalam menjalankan pekerjaan kita, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan menegur kita. Tuhan punya banyak cara untuk menegur kita, Bapak Ibu Saudara. Karena lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran Tuhan itu supaya kita yang menerima teguran, kalau kita terbukti salah, kita harus segera bertobat supaya kita jangan kebiasaan melakukan perbuatan jahat itu. Segeralah bertobat kalau kita ditegur oleh Tuhan, Bapak Ibu. Karena teguran Tuhan itu sebenarnya mengarahkan kita untuk kita berhenti berbuat jahat supaya kita bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maukah Bapak Ibu Saudara hidup berkenan kepada Tuhan? 4 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian lewat firman Tuhan ini, bagaimana caranya supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Mengapa kita harus hidup berkenan kepada Tuhan? Supaya kita diberkati oleh Tuhan dan supaya kita tidak menerima hukuman. Karena konsekuensi orang yang berbuat jahat adalah dia harus dihukum. Tuhan tidak mau kita menerima hukuman, tapi Tuhan mau agar kita menjadi anak Tuhan yang hidup sesuai firman-Nya. 4 poin saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara responi firman Tuhan itu untuk Bapak Ibu Saudara lakukan, karena itu tidaklah sia-sia, tapi itu pasti mendatangkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mau melakukan firman Tuhan ini. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu ya Tuhan, yang telah menasihati kami agar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau menolong kami agar kami menghidupi firman-Mu ini dengan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan ketika kami melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada dalam lingkungan bermasyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan menasuli kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus.